keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Marcel dalam ibadah pelayan anak minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau ingetin lagi buat adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan juga menyiapkan amplop kecil untuk persembahan ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Apa Kabar? Mari bergembira dengan semangat ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Pagi ini kami mau ibadah, tolong Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya yuk. Terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Udah dibuka Alkitabnya semuanya? Yuk, kakak bantu baca ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti aku. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya,
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Yohana. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yohana hari ini. Dan hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang memanggil muridnya yang pertama. Adik-adik mau tahu ceritanya seperti apa? Kalau mau tahu, adik-adik duduk yang manis. Kita akan mendengarkan dan menonton video berikut ini. Pada suatu malam, Simon Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebar jala di danau untuk menangkap ikan. Mereka menunggu semalaman, namun mereka tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Meskipun mereka telah mencoba untuk menebar jala di tempat lain, namun tetap tidak ada ikan yang berhasil ditangkap. Mereka merasa lelah dan kelaparan. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sudah dekat dengan pesisir pantai, mereka melihat banyak orang berkerumun mengelilingi Yesus. Mereka meminta Yesus untuk bercerita. Dan ketika Yesus melihat kapal tersebut, ia meminta tumpangan kepada Simon agar ia dapat bercerita dari atas kapal. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami melakukannya, tapi tak seekor ikan pun kami dapat. Tapi karena engkau memintanya, maka kami akan melakukannya." Lalu mereka menebarkan jalannya. Tak lama setelah itu, mereka menangkap banyak sekali ikan, sehingga jalan mereka mulai rusak, dan mereka memerlukan bantuan teman-teman di kapal lainnya untuk mengangkutnya. Kapal tersebut penuh dengan ikan, bahkan hingga hampir tenggelam. Senanglah hati mereka. Yesus kemudian berkata, "Ikutlah aku dan jadilah muridku." Mereka pun segera meninggalkan perahu dan pergi mengikut Yesus. Sebab mereka tahu bahwa pekerjaan mereka sebagai penangkap ikan dapat dilakukan oleh orang lain. Oke, adik-adik semua pasti sudah menonton dan menyaksikan video tadi dengan serius kan? Nah, coba kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik. Siapa tokoh yang ditemui oleh Tuhan Yesus di Danau Galilea? Siapa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus bertemu dengan Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas. Nah, adik-adik tahu nggak pekerjaan Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas apa? Apa? Iya, mereka adalah nelayan yang bertugas menangkap ikan yang sangat banyak. Kemudian, adik-adik kalau tadi menonton videonya dengan baik, berarti adik-adik mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Betul, Tuhan Yesus meminta Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas untuk menjadi penjala manusia. Apakah itu penjala manusia adik-adik? Apakah Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas itu bertugas untuk menangkap orang dengan jaring yang sangat besar? Apakah seperti itu tugas penjala manusia? Oh, ternyata bukan. Menjadi penjala manusia berarti mempunyai tugas untuk membagikan firman Tuhan, membagikan perintah Tuhan kepada semua orang. Tidak peduli kekayaan, mau dia miskin, mau dia kaya, mau rambutnya keriting, lurus, mungkin warna kulitnya berbeda, itu tetap harus mendapatkan firman Tuhan adik-adik. Lalu, kalau misalnya Bapak Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain bertugas sebagai penjala manusia, apakah kita, kakak dan adik-adik di rumah yang masih kecil juga mempunyai tugas yang sama adik-adik? Yes, sir. Betul, kita juga mempunyai tugas sebagai penjala manusia. Tapi kan aku masih kecil, Kak. Aku kan gak mungkin khotbah di atas mimbar. Aku kan belum bisa, Kak, cerita di video seperti kakak. Oh, tenang adik-adik. Adik-adik tetap bisa membagikan firman Tuhan, menyampaikan perintah Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Tapi
supaya kita bisa menjadi penjala manusia atau menjadi anak terang itu, kita harus terlebih dahulu menjadi pengikut siapa? Pengikut Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu belum perbedaannya anak-anak yang sudah mengikut perintah Tuhan, anak-anak yang sering mendengarkan perintah Tuhan, rajin mendengarkan firman, dengan anak-anak yang malas dan tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah tahu? Kalau adik-adik belum tahu, kakak punya eksperimen yang sangat sederhana untuk menunjukkan kepada adik-adik semua bagaimana sikap anak-anak yang mengenal firman Tuhan dan anak-anak yang belum mengenal firman Tuhan. Mau tahu semuanya? Kalau mau tahu, kakak akan nunjukin. Tapi kakak butuh bantuan adik-adik. Kakak nggak bisa sendirian. Kakak akan dibantu oleh Kak Marcel. Oke adik-adik, sekarang kakak sudah ditemani Kak Marcel. Dan kita akan melakukan eksperimen sederhana. Adik-adik bisa lihat di sini kakak sudah menyiapkan toples kosong. Kemudian kakak sudah menyiapkan gambar yang berbentuk tanda panah. Oke, kakak taruh dulu ya. Kemudian di depan sini ada 2 buah gambar ilustrasi wajah yang menggambarkan apa ini, Kak? Ini menggambarkan ekspresi, Kak. Nah, untuk gambar yang pertama, ini ekspresi marah. Kenapa dia marah? Dia marah karena belum mendengarkan firman Tuhan, Kak. Masih males dengerin Masih firman malas. Tuhan ya. Biasanya mereka perilakunya seperti apa sih, Kak, anak-anak itu? Biasanya seperti suka berbohong, Kak. Tidak membantu mama papa di rumah. Terus masih suka nyontek. Waduh, berarti itu adalah anak-anak yang belum mendengarkan firman Tuhan. Di sebelah sini ada gambar apa, Kak? Nah, ekspresi yang kedua, ini ekspresi bahagia. Ini menggambarkan apa? Ekspresi bahagia ini bagi adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Suka membantu mama papa, rajin ke sekolah, rajin mendengarkan firman Tuhan. Berarti ini adalah anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, di sini kakak akan tunjukkan seperti apa kehidupan kita ketika kita belum mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Ketika kita masih males dengerin firman Tuhan, biasanya kita ini hidupnya males-malesan, sering marah. Jadi ini adalah gambaran ketika kita belum mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ketika adik-adik dan kakak sudah mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik. Nah, kita kasih eksperimennya sekarang, Kak. Oke, Kak. Roh Kudus ini akan kita lambangkan atau akan kita gambarkan dengan air. Boleh kita tuang ke dalam toples, Kak? Diisi dulu ya, adik-adik. Oke. Ketika hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus, adik-adik tahu nggak? Ada sesuatu yang berubah loh. Adik-adik sudah lihat? Adakah yang berubah, adik-adik? Coba. Iya, betul sekali adik-adik. Ketika kita sudah rajin beribadah, adik-adik suka mendengarkan firman Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih baik. Adik-adik akan menjadi anak-anak terang yang taat pada firman Tuhan, taat kepada papa mama, dan dapat membagikan berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, dari eksperimen yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, mungkin adik-adik di rumah juga bisa cobain. Kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak terang, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah berbuat baik, kita dapat membagikannya kepada semua orang. Setuju adik-adik? Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak pada aktivitas minggu ini. Nah, aktivitas minggu ini kita akan mencoba membuat ikan dari kertas origami. Seperti ini contohnya adik-adik. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Sebelum kita memulai, ayo kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama, adik-adik boleh siapkan origami, kertas origami. Lalu adik-adik siapkan spidol, lalu gunting. Sekarang kita mau mencoba membuatnya. Pertama-tama adik-adik siapkan dulu 1 lembar kertas origaminya. Lalu kalian lipat menjadi 2. Lipat menjadi 2. Kalau sudah seperti ini,
Lalu lipat lagi di sisi lainnya. Udah. Terus adik-adik lipat lagi. Lipat lagi ke dalam. Lipat ke dalam. Yang sisi sebelah sini juga dilipat ke dalam ya adik-adik. Sudah dilipat segitiga. Terus adik-adik lipat lagi ke dalam. Kedua sisinya dilipat masing-masing ke dalam ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lalu adik-adik melipat bagian ini ke atas, lalu bagian bawah juga dilipat hingga menghasilkan bentuk seperti ini adik-adik. Hingga membentuk seperti ini. Yang sebelah sini juga dibentuk seperti ini adik-adik. Ayo dilakukan hal yang sama. Nah, lalu menghasilkan seperti ini. Adik-adik bisa nggak buatnya? Kalau adik kesusahan, minta tolong mama papa ya. Lalu seperti ini adik-adik bentuknya. Lalu yang sebelah sini kita lipat ke dalam. Dilipat ke dalam hingga menghasilkan seperti ini adik-adik. Lalu yang sebelah sini juga dilipat ke dalam ya. Setelah masing-masing dilipat ke dalam, ininya kita keluarkan adik-adik. Kita keluarkan. Nah, udah hampir jadi nih adik-adik ekornya. Sekarang kita buat bagian badannya ya. Bagian badannya adik-adik lipat ini, yang ini tadi lipat ke belakang. Lalu yang bawah juga dilipat ke belakang adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa nggak di rumah? Nah, lalu kalau adik-adik mau menghiasnya juga boleh adik-adik. Nah, kita udah jadi nih bentuk ikannya. Lucu kan adik-adik? Nah, kita bisa membuat mata dan mulutnya menggunakan spidolnya adik-adik. Seperti ini. Nah, adik-adik di rumah bisa buatnya sekreatif mungkin ya. Bisa menambahkan sirip-siripnya. Lalu adik-adik juga bisa menambahkan gambar laut. Nanti ikan-ikannya bisa ditempel di gambar laut. Linknya nanti ada di description box ya adik-adik. Nah, adik-adik silahkan mencoba di rumah ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat. Jangan lupa hasilnya difoto ya adik-adik. Adik-adik, sekian aktivitas kita pada minggu ini. Kita bertemu pada aktivitas selanjutnya. Dadah! Nah, kakak akhiri firman hari ini. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mari Menjadi Penjala Orang. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan semangat. Bawa
Mari kita bernyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Dengan semangat ya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, Kak Marcel, gimana Kak tadi eksperimennya? Eksperimennya seru banget nih, Kak. Nah, kakak harap adik-adik di rumah juga bisa melakukan eksperimen tadi ya. Karena kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi udah iseng-iseng kita nyobain eksperimen, terus kita udah beri persembahan juga ya Kak. Betul, Kak. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang saatnya kita berdoa. Bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada hari ini, sehingga kami dapat belajar menjadi anak yang baik. Kiranya Tuhan mau membantu kami supaya kami dapat menjadi anak terang yang dapat membagikan terang-Mu bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan bangsa dan negara ini untuk menghadapi setiap tantangan, terutama virus ini ya Tuhan, virus corona ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menghadapinya. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Pengharapan Cibinong. Kiranya gereja kami selalu dalam perlindungan-Mu, agar setiap kegiatan yang berlangsung dalamnya hanya dalam penyertaan-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang enak badan atau sakit. Kiranya Engkau mau melawat mereka, mau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya dalam usia yang baru, Tuhan menambahkan kepintaran, kecerdasan, kesabaran, dan kebaikan dalam diri mereka. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka ya Bapa, berkati juga untuk kakak adik kami, berkati mereka selalu agar dalam penyertaan-Mu saja. Kami juga tidak lupa berdoa untuk diri kami ya Bapa, bantu kami dalam pelajaran kami, dalam sekolah kami, biarkanlah kami dapat menjadi anak yang cerdas, dapat menjadi anak terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai nih Kak di ujung ibadah kita. Betul banget Kak Yohana. Mungkin adik-adik sedih ya akan berpisah dengan kakak ini. Jangan khawatir, karena kita akan berjumpa lagi di minggu depan, masih di YHMPA. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap menyaksikan ibadah YHMPA ini ya. Sebelum mengakhiri ibadah, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak
adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Jika berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak terang yang mampu membagikan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.